Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel buat teman-teman yang sudah setia menemani saya di channel YouTube ini. Dan welcome buat teman-teman yang baru gabung. Kali ini kita masuk lagi pada seri pengetahuan yang akan dibahas lebih dalam mengenai analisis komparasi. Apa itu komparasi? Kata komparasi dalam bahasa Inggris yaitu comparison, yaitu perbandingan. Makna dari kata tersebut menunjukkan bahwa dalam penelitian tersebut peneliti bermaksud mengadakan perbandingan kondisi yang ada di dua tempat. Apakah kedua kondisi tersebut sama atau ada perbedaan? Dan kalau ada perbedaan, kondisi tempat mana yang lebih baik dari hasil penelitian tersebut? Kita lanjut, bagaimana penelitian komparasi? Penelitian komparasi adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui dan atau menguji perbedaan dua kelompok atau lebih. Penelitian komparasi juga adalah penelitian yang dilakukan untuk membandingkan suatu variabel atau objek penelitian antara subjek yang berbeda dan atau waktu yang berbeda yang menemukan hubungan sebab akibat. Menurut Nasir, penelitian komparasi adalah jenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab akibat dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu. Studi komparasi adalah suatu bentuk penelitian yang membandingkan antara variabel-variabel yang saling berhubungan dengan mengemukakan perbedaan-perbedaan ataupun persamaan dalam sebuah kebijakan dan lain-lain. Macam-macam penelitian komparasi. Yang pertama, penelitian non-hipotesis. Dalam penelitian non-hipotesis, peneliti mengadakan komparasi fenomena dengan standarnya. Oleh karena itu, sebelum memulai penelitian kanca, harus ditetapkan dahulu standarnya. Tentu saja penentuan standar ini harus dilakukan berdasarkan landasan-landasan yang kuat, misalnya hukum, peraturan, dan hasil lokakarya, dan lain sebagainya. Selanjutnya dijadikan untuk sejauh mana fenomena mencapai standar. Yang kedua yaitu penelitian berhipotesis. Ditinjau dari analisis data, perbedaan antara penelitian non-hipotesis dengan penelitian berhipotesis terletak pada belum dan telah dirumuskannya kesimpulan sementara oleh peneliti. Dalam peneliti non-hipotesis, penelitian belum mempunyai encer-encer jawaban. Penelitian mulai dengan melakukan penelitiannya akhirnya sampai pada sebuah kesimpulan yang didasarkan atas data yang diperoleh setelah melalui proses analisis. Sebenarnya langkah bagi penelitian hipotesis pun sama dengan langkah penelitian non-hipotesis sampai dengan analisis datanya. Setelah diperoleh angka akhir dari analisis, barulah peneliti menengok kembali kepada hipotesis yang telah dirumuskan. Contoh penelitian perbandingan. Peneliti bermaksud membandingkan penghasilan penduduk perempuan dengan penduduk laki-laki di suatu daerah. Penduduk perempuan dipandang sebagai kelompok A dan penduduk laki-laki dipandang sebagai kelompok B. Dalam perumpamaan ini, peneliti membandingkan penghasilan kelompok A dan kelompok B. Pertanyaan yang diajukan dalam penelitian adalah, apakah ada perbedaan penghasilan antara kelompok A dan kelompok B? Jika ada perbedaan, penghasilan kelompok manakah yang lebih tinggi? Dari data yang diperoleh, peneliti menghitung hasilnya menggunakan rumus tertentu. Variabel dalam analisis komparasi. Penelitian komparasi sebagaimana dijelaskan tampaknya ada nilai kemanfaatannya hanya apabila dibandingkan menunjukkan variabel dinamis. Jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan sebaiknya tidak dijadikan variabel dalam penelitian komparasi. Karena jika diketahui kelompok mana yang lebih baik, kelompok lain tidak dapat diubah kondisinya. Variabel tersebut merupakan variabel statis. Sebagai contoh variabel dinamis adalah kerajinan atau ketekunan. Jika peneliti membandingkan hasil kerja kelompok orang yang tekun dan tidak tekun, dan hasilnya menunjukkan kelompok orang tekun hasil kerjanya lebih baik, diharapkan pembaca dari laporan tersebut atau skripsi maupun tesis akan bergerak untuk lebih tekun juga agar hasil kerja mereka menjadi lebih baik. Sehingga contoh yang pertama tadi sebaiknya tidak dilakukan.
Sehingga contoh yang pertama tadi kurang efisien untuk diteliti. Ciri-ciri penelitian komparasi. Penelitian komparasi bersifat data yang dikumpulkan setelah semua kejadian yang dipersoalkan berlangsung atau lewat. Peneliti mengambil satu atau lebih akibat sebagai dependent variable dan menguji data tersebut dengan menelusuri kembali di masa lampau untuk mencari sebab-sebab saling hubung dan maknanya. Adapun langkah-langkah pokok penelitian komparasi yaitu mendefinisikan masalah, lakukan penelaahan kepustakaan, rumuskan hipotesis, rumuskan asumsi yang akan mendasari hipotesis-hipotesis serta prosedur yang akan digunakan. Kemudian rancang pendekatannya, kemudian validasikan teknik untuk mengumpulkan data dan interpretasikan hasilnya dengan cara yang jelas dan cermat. Kemudian kumpulkan data dan analisis data tersebut. Kemudian bisa disusun laporannya atau skripsi maupun tesis. Pada video kali ini kita akan lebih membahas mengenai contoh-contoh dari penelitian komparasi. Untuk analisis datanya kita akan bahas di video berikutnya. Nah, penelitian komparasi atau kausal komparasi adalah untuk menyelidiki kemungkinan hubungan sebab akibat atas pengamatan terhadap akibat yang ada, mencari kembali faktor yang mungkin terjadi sebab melalui data tersebut. Penelitian kausal komparatif bersifat ex post facto, artinya data dikumpulkan setelah semua kejadian yang dipersoalkan berlewat atau berlangsung. Lalu peneliti mengambil satu atau lebih akibat dan menguji data tersebut dengan menelusuri kembali ke masa lampau. Nah, pada analisis komparasi, data yang diperoleh peneliti biasanya berupa data kuantitatif atau data yang berhubungan dengan angka-angka, baik yang diperoleh dari hasil pengukuran maupun dari nilai sesuatu data yang diperoleh dengan jalan mengubah data kualitatif ke data kuantitatif, misalnya skor tes. Penelitian yang berhubungan dengan data kuantitatif menggunakan rumusan hipotesis nol atau hipotesis statistik. Dalam metode statistika, cara pengujian hipotesis dilakukan untuk menggunakan berbagai teknik dengan berbagai macam rumus, sesuai dengan masalah dan metode yang dilakukan. Menerima dan menolak hipotesis sebagai hasil dari pengujian berdasarkan data dapat menghasilkan kesimpulan. Pada analisis komparasi, teknik statistik yang biasa digunakan adalah uji T dan analisis varians. Dengan analisis uji T, kita dapat melihat perbandingan antara dua kelompok data untuk diuji apakah kedua kelompok data tersebut berbeda signifikan. Sedang untuk membandingkan lebih dari dua kelompok, 3 ataupun lebih, menggunakan analisis lain yang dikenal sebagai analisis varians. Berikut ini adalah contoh yang bisa digunakan menggunakan teknik uji T. Suatu penelitian dengan menggunakan 20 siswa SMP kelas 1 dijadikan 10 pasang. Tiap pasang mempunyai umur dan IQ yang hampir sama. Penelitian dilakukan untuk membedakan metode mengajar yang dilakukan, yaitu metode ceramah dan metode diskusi. Setiap pasang siswa diambil secara random dan dikenakan perlakuan A dan yang satunya lagi dilakukan perlakuan B. Dari data yang diperoleh nantinya akan diuji metode mengajar mana yang lebih baik antara metode A ceramah dan metode B diskusi. Next, kita masuk pada contoh bisa menggunakan analisis varians. Penelitian dilakukan untuk mencari metode mengajar yang paling efektif dari 3 metode baru yang digunakan dalam rangka meningkatkan kreativitas. Terdapat metode A problem solving, metode B diskusi, dan metode C eksperimen. Metode manakah yang paling efektif? Sekian dulu materi mengenai definisi komparasi dan contoh dari analisis komparasi. Untuk teknik analisisnya akan dibahas di video berikutnya. Tetap semangat dan siapkan catatan terbaikmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.